Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Pada video kali ini akan saya berikan tutorial cara mengupload nama mapel dan menyeting ujian di aplikasi CPT, yaitu Candy CPT. Nah, Candy CPT ini saya sudah update yaitu ke versi 2.4 ya, dengan VHD-nya versi 4.24. Nah, untuk link downloadnya silakan bisa Bapak Ibu cek di deskripsi video ini. Ya, untuk yang akan saya kerjakan di tutorial kali ini adalah pertama mengupload nama mapel. Jadi mapel-mapel ujian yang akan diujikan itu kita upload dulu. Bisa menggunakan tulis manual, bisa juga menggunakan template yang ada. Silakan bisa gunakan template yang ada untuk mempermudah proses penguploadan sehingga lebih cepat. Setelah upload nama mapel, kemudian membuat bank soal. Nah, ini nanti bank soal adalah isinya soal-soal yang akan diberikan ke siswa, dan bank soal ini bisa lebih dari yang akan kita ujikan nanti jumlah soalnya. Misalkan yang diujikan cuma 20 soal, namun yang dibuat bisa sampai 100 atau mungkin lebih dari 100 bisa, nggak masalah, sehingga nanti bisa pengambilan soalnya secara acak. Terus setelah membuat bank soal, kemudian mengupload soal. Nah, soal ini nanti dalam bentuk file Excel atau file Word ya, yang sesuai dengan template yang ada nanti disediakan. Terus kemudian yang terakhir adalah buat jadwal ujian. Jadi setelah ada bank soal, ada soalnya, kemudian dibuat ujiannya. Nah, nanti di ujiannya nanti disetting mau jam berapa, tanggal berapa, itu nanti kita setting sehingga nanti di usernya pun akan menyesuaikan. Oke, langsung saja untuk tutorialnya. Saya sudah membuka di admin, yaitu Candy CPT ya. Ini adalah halaman adminnya. Sudah ada siswanya, sudah ada kelas. Tapi untuk mapel, soal, dan nilai itu belum ada karena belum saya buat. Nah, sebelumnya saya upload dulu nama mapelnya. Yang pertama adalah mengupload nama mapel. Nah, untuk nama mapel kita upload di bagian menu di sini, di data master, kemudian pilih yang data mata pelajaran. Nah, seperti ini. Di sini masih kosong karena belum saya upload. Nah, untuk mengisinya bisa menggunakan manual, yaitu tambah mapel, bisa juga dengan menggunakan import mapel. Kalau import mapel berarti nanti menggunakan template file Excel. Nah, kalau misalkan manual satu persatu boleh tambah mapel. Kode mapelnya apa? Misalkan matematika, mapelnya apa? Matematika misalnya. Nah, tinggal simpan. Nah, ini berarti kan satu-satu. Nanti kalau ada 20 mapel atau mungkin 30 mapel ya berarti satu-satu semuanya. Namun lebih cepat dengan menggunakan template yang ada, yaitu dengan cara mengimport mapel di sini. Di bagian sebelah kanan atas ada tombol import mapel. Nah, nanti tambah mapel ini nanti menggunakan file Excel, silakan pilih file Excel template-nya. Nah, untuk formatnya silakan bisa dilihat di sini, download format. Nah, saya sendiri sudah punya file import data mapelnya seperti ini. Nah, ini adalah filenya ya. Untuk nanti formatnya seperti apa bisa di-download di sini ya. Nah, di sini nanti ada download format. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Ada nomor, kode mapel, dan nama mapel. Silakan untuk kode mapel diisi tanpa spasi ya. Silakan boleh 1, 2, 3 karakter boleh, nggak masalah. Terus nama mapel berarti yang lengkap, diisi lengkap. Nah, kalau sudah disiapkan seperti ini bisa sampai ke bawah bebas, bisa dilanjutkan, tidak cuma 16, bisa juga dilanjutkan. Nah, kalau sudah siap, silakan dipilih, yaitu di choose file. Nah, choose file di sini silakan pilih file yang tadi, yang data nama mapel, yaitu saya taruh di bagian download VHD Candy yang 424. Nah, ini import data mapel. Ini ya file Excel yang ini. Kemudian di open. Nah, ini sudah masuk di sini, tinggal kita simpan. Nah, otomatis maka file yang tadi kita buat akan muncul di sini semuanya ya. Nah, ini sudah sesuai dengan objeknya ya, ini objek. Oke, terus selanjutnya setelah kita mengupload nama mapel, kemudian membuat bank soal. Nah, bank soal ini nanti yang akan kita isi soal-soal yang ada, yaitu dengan cara di bagian menu sebelah kiri ada tombol bank soal ya, ini bank soal. Nah, di sini membuatnya manual satu persatu.
Misalkan saya sendiri ini membuat soal matematika. Nah, maka kita bisa menambahkan bank soalnya di tombol sebelah kanan atas. Di sini ada tambah bank soal. Nah, diklik saja. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk bank soalnya kita tujukan ke siapa? Nah, mulai dari mapel pelajarannya, misalkan saya matematika. Terus program keahliannya. Nah, ini nanti bergantung sesuai dengan mapelnya, apakah untuk satu jurusan, dua jurusan, atau mungkin semua jurusan. Nah, silakan disesuaikan saja. Nanti kalau misalkan mapelnya mapel kejuruan, nah nanti kan kalau kejuruan kan sesuai dengan jurusannya, misalkan PMSM nanti sesuai dengan jurusan yaitu TSM. Nanti semua TSM bisa muncul, tapi kalau selain TSM berarti tidak mungkin muncul. Ya, misalkan saya matematika, maka kalau matematika berarti semua jurusan pun ada matematikanya. Nah, terus selanjutnya adalah matematika ini ditujukan ke kelas berapa atau level berapa. Kan untuk jadwalnya matematika dengan kelas 1 maupun kelas 2 ini kan beda. Jadi walaupun sama-sama matematika, tapi kelas 10 dan kelas 11 itu beda soalnya, sehingga kita buat levelnya itu juga berbeda, sehingga nanti ada dua bank soal, yaitu matematika kelas 10 dan matematika kelas 11. Nah, ini kelas 10 dulu. Nah, kelasnya kelas apa? Nah, di sini yang muncul adalah semua kelas 10, berarti pilih saja semua kelas. Jadi semua kelas 10 nanti masuk atau muncul matematikanya. Terus jumlah soal pilihan ganda. Nah, misalkan ini jumlah soal pilihan gandanya saya buat bank soalnya ada 100 misalkan, tapi yang keluar cuma 20 atau mungkin 15 bisa seperti ini ya. Jadi jumlah soal pilihan gandanya berapa, yang tampil berapa, bebas. Tapi nggak boleh antara jumlah soal pilihan ganda dengan soal tampil itu lebih besar soal tampilnya. Harusnya lebih kecil atau sama dengan. Misalkan saya coba, saya sudah buat soal 5, terus soal yang tampil juga 5. Terus bobotnya, kalau misalkan ada soal isai silakan disesuaikan. Tapi kalau misalkan tidak ada soal isai, berarti soal pilihan ganda berarti ya 100. Untuk jumlah soal isai diisi kosong saja. Bobotnya kosong karena saya nggak membuat jumlah soal isai. Terus guru pengampu silakan dipilih sesuai dengan guru pengampunya. Terus statusnya aktif saja nggak apa-apa, sehingga nanti siswa bisa langsung muncul atau kelihatan. Kalau sudah simpan. Nah, seperti ini. Ini baru data bank soal atau nama mapelnya. Namun nanti kalau mengupload soalnya itu ada tombolnya lagi. Nah, ini ya untuk bank soal sudah ada. Nah, saya tambahkan lagi matematika, tapi untuk kelas 2 atau kelas 11. Nah, pilih kelas semua kelas. Berarti semua kelas 11. Misalkan ini 5 lagi, ini 100, ini 0, ini 0, 0. Oke. Misalkan ini ganti, misalkan ya. Boleh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada satu mapel, tapi untuk mapel kelas 10 dan kelas 11 berbeda isinya atau soal-soalnya, walaupun sama matematika ya dibuat dua bank soal seperti ini. Kalau misalkan nanti kelas 12 juga ada matematikanya, ya berarti matematika kelas 12 dibuat lagi. Seperti itu ya. Nah, seperti itu sudah. Nah, ini dilanjutkan untuk mapel-mapel yang lain. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, PAI, dan seterusnya. Kalau sudah membuat bank soal, kemudian mengupload soal. Jadi diisi. Jadi bank soal tadi ini kan masih kosong soalnya. Ya, soalnya masih kosong, sehingga kita isi dulu. Saya sudah menyiapkan untuk bank soalnya itu ada soal matematika nih ya, soal matematika tentang materi penjumlahan misal saja ya. Nah, seperti ini. Ini template-nya. Nah, untuk template bisa di-download di sini juga sama. Nah, untuk menguploadnya kita pilih mapel mana yang akan kita upload, kita isi. Misalkan saya mengisi matematika kelas 10, berarti di sebelah kanan tombol yang tengah yang tanda panah ke atas yang warnanya biru itu adalah tombol untuk mengupload soal yang tadi kita buat. Nah, diklik saja. Nah, nanti di sini ada beberapa opsi, bisa berupa template Excel, bisa berupa Word, Microsoft Word. Jadi kita bisa juga mengetik dari Microsoft Word sehingga langsung bisa masuk ke template yang ini.
Bisa juga menggunakan soal Excel B ya, yang Bismart itu nanti bisa juga masuk ke sini. Tapi yang saya gunakan yang soal Excel dulu ya. Nanti untuk yang Word dan B nanti di video saya berikutnya. Oke, tadi sudah saya siapkan matematikanya. Kita choose file, terus pilih yang data soal. Nah ini data soal. Kalau sudah open, nah ini sudah sesuai, sudah muncul. Terus kemudian kita import. Nah ini ada tulisan berhasil 5 dari 5, berarti sudah terupload semuanya. Nah coba kita cek ya, kita cek di bagian bank soal. Nah di sini ada statusnya aktif dan sudah ada tulisannya ya, keterangannya aktif. Nah jika kita preview nanti muncul soal-soalnya. Nah ini ya, sudah sesuai. Oke sudah ya. Kemudian setelah mengupload soal, kemudian kita membuat jadwal ujiannya. Nah, jadwal ujian ini berarti kita lihat di jadwal pelajarannya atau jadwal ujiannya. Kita lihat contohnya misalkan ini. Misalkan ini jadwal ujian semesteran atau UTS bebas ya. Misalkan hari Senin jam 7 sampai jam 9, 7.30 sampai 9.30. Itu adalah pelajaran matematika baik kelas 10 maupun kelas 11. Namun untuk kelas 10 ya berarti matematikanya matematika kelas 10, kelas 11 ya matematikanya kelas 11. Nah ini berarti yang kita perhatikan adalah tanggalnya tanggal berapa, terus pukulnya pukul berapa, terus mapelnya mapel apa. Nanti harus kita masukkan ke dalam settingan ujian ini. Nah misalkan untuk ujiannya ini sekarang adalah tanggal di sini tanggal 29 jam atau pukul 20.31. Nah sehingga nanti kita setting supaya langsung muncul ya. Nah untuk menyeting jadwal ujian kita lihat di bagian menu, di sini ada tombol jadwal ujian. Nah di sini masih kosong. Sekarang kita tambah jadwal. Nah untuk nama bank soalnya nanti berarti muncul semua bank soal yang sudah dibuat. Saya sendiri sudah buat 2 ya, matematika kelas 10 dan kelas 11. Yang sudah ada isinya matematika kelas 10, saya coba dulu matematika kelas 10 untuk semua, berarti semua kelas 10. Tanggal mulai ujian ya, tanggal sekarang saja supaya langsung bisa dicek langsung ya. 29, terus mulainya itu jam 20 karena sekarang sudah pukul 20.32 supaya nanti bisa langsung dicek. Terus tanggal expired berarti tanggal selesainya misalkan 1 jam 20 sampai 21. Sesinya sesi berapa? Nah, karena saya sendiri buat database siswanya cuma 1 sesi ya, sesi 1 saja. Lama ujiannya mau berapa menit? 20 menit, 30 menit, 40 menit bebas kita tampilkan ya. Terus di bawah ada acak soal, berarti maksudnya semua soal itu diacak, jadi tidak urutan. Boleh, bisa bebas, terserah. Terus token soal. Nah, token ini kalau misalkan dicetak di checklist seperti ini, maka nanti siswa akan diwajibkan memasukkan token sebelum mengerjakan. Sehingga kalau tokennya belum dimasukkan, maka otomatis tidak bisa melanjutkan. Nah, ini untuk mengantisipasi siswa itu untuk mendahului mengerjakannya sebelum siap ya. Jadi boleh dicentang nggak apa-apa. Ataupun kalau nggak pun dicentang, nggak dicentang juga nggak masalah. Terus apakah hasilnya akan ditampilkan? Kalau ya, ditampilkan saja. Nah, berarti ini ya sudah selesai jadwal ujian matematika kelas 10 untuk semua kelas, mulainya jam 20, selesainya jam 21, sesinya sesi 1, terus 20 menit. Kalau sudah, simpan. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah jadwal ujian untuk kelas 10 semua kelas. Nah, coba kita cek di bagian akunnya siswa ya. Ini saya pakai emulator. Saya coba buka alamat IP-nya yaitu 192.168.43116. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah login siswanya. Coba saya masukkan usernya yaitu U1001, passwordnya Maya. Siswa sudah aktif, kita reset dulu. Oke, saya masuk lagi. Oke, ini ya
Nah, ini sudah bisa mengerjakan karena di sini ujian matematika tadi adalah ujian matematika untuk kelas 10 semua kelas. Nah, ini atas nama ajar itu adalah kelas 10 dan sehingga muncul di sini. Namun kalau misalkan kita masuk ke usernya siswa kelas yang lain atau kelas 11, maka tidak bisa muncul atau tidak mungkin muncul. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya masukkan user kelas 11. Nah, di sini atas nama Adnan Fauzi itu adalah user kelas 11. Nah, tadi untuk ujiannya yang sudah dibuat itu baru kelas 10 sehingga nggak mungkin muncul. Ya, jadi seperti itu. Oke ya, ini sudah selesai, sudah sesuai. Jadi untuk ujiannya sudah dibuat dan munculnya juga sudah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, jadi kita buat ujian itu harus sesuai dengan pilihannya, apakah kelasnya sama, jurusannya sama, itu disesuaikan dengan melihat jadwal ujiannya. Oke, untuk tutorial kali ini sampai sini dulu. Nanti di tutorial berikutnya akan saya buat jadwal ujian yang sudah disesuaikan dengan jadwal ini, sehingga nanti jika kita login kelas 10 atau kelas yang lain, maka munculnya adalah kelas atau pelajaran yang sesuai juga. Nah, nanti saya buat di tutorial saya berikutnya. Untuk tutorial kali ini yaitu mengupload bank soal dan menyeting ujian cukup sampai sini dulu. Silakan dicoba dipraktekkan sendiri dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.